Kita sebagai anak Tuhan seringkali mengejar apa yang kita sudah punya. Tuhan, aku berdoa untuk surga terbuka. Padahal surga sudah terbuka ketika Yesus dibaptis dan Roh Kudus turun. Tuhan, aku ingin kaya. Padahal Alkitab mengatakan Kristus yang kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin diperkaya. Di dalam roh kamu sudah kaya. Masalahnya uangnya belum sampai di ATM-mu, itu aja. Waktu Yesus naik ke surga, dia tinggalkan Roh Kudus. Because the kingdom of God is in the Holy Spirit. And the Holy Spirit is in us. Saudara kalau ngelihat Kolose itu dia ngomong gini. Seluruh kepenuhan Allah. Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, Adonai, Elohim. Itu semua tentang Tuhan. Seluruh kepenuhan Allah tinggal dalam Kristus. Dan Kristus tinggal dalam kita. Makanya berhenti fokus cari mujizat. Tapi jadilah mujizat bagi banyak orang. Inilah kerinduan hatinya Yesus. Yesus menghendaki agar apa yang ada di sorga itu ada di dalam hidup kita. Realitas sorga itu menjadi realita hidup kita. Mujizat sorga itu menjadi mujizat hidup kita. Kebahagiaan sorga itu menjadi kebahagiaan kita. Berkat sorga itu menjadi berkat kita. Koneksikan hidup kita dengan Sang Bapa. Tuhan ingin hubungan kita kembali dengan Sang Bapa. Tuhan mau kita akrab kembali. Tuhan ingin kita membangun hubungan yang erat kembali dengan Sang Bapa. Every day, setiap hari Tuhan harus menjadi andalan hidup kita. Seharusnya orang Kristen itu baik. Kekristenan itu identik dengan kebaikan. Why? Karena Kristus itu baik. Kebaikannya itu dikenal dunia. Makanya begitu Anda nggak baik, dunia akan bilang, kok orang Kristen kayak gitu? Lukas 23 ayat 34 merupakan puncak kebaikan Kristus bagi dunia. Ketika orang-orang yang mencaci dia, menyumpahi dia, meninju mukanya, menusuk dia. Tapi Yesus gak marah, he's the real hero. The hero of kindness. Pahlawan kebaikan. Terhadap orang-orang yang berbuat salah kepada dia. Yesus bilang gini, Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Dia gak keluar sumpah serapah, yang keluar dari mulutnya cuma doa. Langkah pertama yang paling bijaksana ketika seseorang mengalami masalah adalah carilah teman-teman yang percaya pada kuasa doa dan kuasa Allah. Doa sebagai sarana atau sebagai senjata. Karena memang ini prinsipnya Daniel yang saya bisa dapatkan jusnya dari ayat-ayat ini. Bahwa doa lebih efektif dari panik. Panik membuat Anda jalan di tempat dan tidak mengalami apa-apa. Doa paling tidak kita ada chance atau kesempatan. Sebab kenapa? Karena panik hanya meneguhkan ketidakpercayaan Anda atau meneguhkan keputusasaan hati seseorang. Sedangkan doa meneguhkan, mengkonfirmasi pengharapan. Waktu Anda tidak merasa ingin berdoa atau sanggup atau kuat untuk berdoa, justru doalah. Kalau ini sukacita kita, dan kita kosong, nggak ada siapa-siapa di sini. Kita bisa sukacita karena keadaan luar. Di saat sejuk, dia happy. Di saat ada panas, apa yang terjadi? Di saat ada sesuatu yang nggak enak, pecah, patah, bisa bunuh diri. Tapi saya isi ini dengan air. Sama kayak hidup kita diisi dengan air kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus. Dan saya taruh lagi nih sekarang nih. Walaupun keadaannya susah, gak enak, tertekan, dia tahan, dia bisa, saudara. Kenapa? Bukan karena bahannya berbeda, no, dia tetap manusia yang sama. Tetapi isinya berbeda. Isinya berbeda. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Engkau gampang patah, engkau gampang pecah karena kosong dalamnya. Isi dengan Kristus. Biarkan sukacita itu meluap. Ada banyak orang bangga dengan ketaatannya, tapi maafkan saya, saudara bisa taat karena motif self-centered. Kita taat supaya dapat keuntungan lebih besar. Kita taat supaya diberkati lebih banyak. Saya mau katakan bukan ketaatan itu yang sebetulnya Tuhan nantikan dari kita.
Makanya coba evaluasi, apa sih yang jadi landasan dan dasar ketaatan kita selama ini. Karena sedih rasanya melihat ada banyak orang bilang gini, kalau kamu gak taat nanti kamu gak diberkati. Makanya kita takut gak diberkati, maka kita taat. Thanks God untuk janji berkat dalam ketaatan. Tapi ketaatan kita tidak di-drive oleh apa yang Tuhan bisa berikan buat kita. Saudara bisa paham sampai di sini? Kita taat bukan karena apa yang kita inginkan dari Dia. Kita taat karena kita sayang sama Dia. Itu yang sebetulnya Dia inginkan dari kita. Dalam hidup ini ada orang-orang yang kita lagi diam-diam aja, tiba-tiba dia ngomongin kita. Bikin gosip tentang kita. Ada orang-orang yang jakiti hati kita. Ada orang-orang yang salahkan saudara untuk sesuatu yang saudara gak buat. Dia taruh noda dalam hidup saudara. Apa reaksi saudara? Balas dong Pak. Kalau saudara balas, gak ada untungnya buat saudara. Tapi kalau saudara melepaskan pengampunan, ini yang terjadi. Engkau sedang membersihkan dirimu sendiri. Engkau bisa membalas mungkin, tapi gak ada untungnya buat saudara. Kalau engkau mengampuni yang bersalah kepadamu, maka engkau sedang membersihkan dirimu sendiri. Sehingga orang tersebut gak punya lagi efek dalam kehidupan saudara, dan kau tetap jaga hatimu bersih. Saya sudah kasih banyak untuk Tuhan. Kok hidup saya begini? What do you expect? Saudara harapkan apa? Timbal balik. Mau timbal balik dari sisi mana? Apapun yang kita kerjakan di hadapan Tuhan itu tidak sebanding dengan apa yang dikerjakan buat kita. Ketidakadilan kita adalah kita tuntut Tuhan kerjakan tindakan timbal balik. Padahal apa yang kita bikin dan apa yang Tuhan bikin itu perbandingannya antara langit dan bumi, Pak, Ibu. Ketidakadilan kita adalah kita tuntut Tuhan kerjakan seperti yang kita mau. Padahal kita sadar bahwa kadang-kadang apa yang kita mau bisa mencelakakan kita sampai di masa depan, kan? Makanya kenapa saya bilang ketaatan kita harus naik kepada level dewasa berikutnya, Pak, Ibu. Saya taat karena saya hargai Tuhan punya kebaikan. Saya taat karena saya hormati apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. That's it. Perjanjian baru itu sebabnya jangan hidup dengan mentalitas perjanjian lama. Mentalitas perjanjian lama selalu berpikir Tuhan itu ada di luar. Makanya sorry ya, kok kayaknya saya kurang sependapat kalau kita bilang gini, Tuhan ada di sampingku. Hey, Tuhan itu bukan cuma ada di sampingmu. Tuhan itu ada di dalammu. Ada yang bilang gini, Tuhan ada di belakang kok. Masalahnya, saya mau katakan Tuhan gak ada di depan, gak ada di belakang, di samping, Dia mau tinggal di dalam hidupmu. Hari ini, saya tidak tahu apapun kesulitan kita dan masalah kita. Tapi kabar baiknya adalah, Kristus yang ada dalam diri kita adalah rahasia kekuatan dan kemampuan untuk kita bisa melewati apapun dalam kehidupan ini. Amin.